Pelajaran berharga apa yang dokter dapatkan nih saat dokter terkena COVID-19, dokter? Kita tidak sendiri ya. Kita hidup di lingkungan banyak orang, banyak teman ya kan, yang selama ini memang kita bersama-sama ya. Ada kalanya memang kita harus cerita ke teman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat jiwa. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Sela dalam acara podcast Seksi Ansietas PPPDS KJI. Dan pada hari ini saya sudah ditemani seorang narasumber, Dr. Eka Erlangga, Magister Kedokteran Spesialis Anak. Beliau adalah staf Departemen Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pada hari ini, topik yang akan kita bahas bersama Dr. Eka yaitu Surviving the Pandemic, berbagi peran menjadi dokter anak dan penyintas COVID-19 dengan bahagia. Gimana dokter, kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa sekalian. Terima kasih dokter sebelumnya sudah bisa meluangkan waktunya nih dokter untuk hadir pada acara podcast PP Ansietas. Ya, terima kasih Dr. Sela. Iya dokter, jadi sebelumnya nih dokter, dari judul kan berbagi peran menjadi dokter anak dan penyintas COVID-19 nih dokter. Ya. Jadi dokter pernah nih dokter ya, terkena COVID-19. Boleh cerita sedikit nggak dokter? Ya, namanya kita merawat COVID-19 di rumah sakit. Iya benar. Tahun 2020 April itu mulai ada kasus anak di Medan. Iya benar. Kita bagian dari yang relawan Ikatan Dokter Anak. Kemudian selanjutnya banyak rumah sakit yang mulai membuka pelayanan untuk pasien COVID. Anak dengan COVID-19, dan saya sendiri positifnya itu Juni 2021, 6 bulan yang lalu. 6 bulan yang lalu saat dokter, gelombang kedua. Gelombang kedua. Ya terkejut lah pasti ya, nggak nyangka, karena kalau lihat sendiri ya kan, ini APD kita ya, walaupun sudah cukup lengkap ya sebenarnya di rumah sakit ya. Itu konsekuensi pandemi ya seperti itu. Kadang kita nggak nyangka apakah memang kita tertular dari rumah sakit atau di luar rumah sakit ya dokter ya. Tapi ya saya, kemudian ke istri, kemudian ke anak-anak di keluarga kecil, keluarga inti ya dokter ya. Keluarga inti yang memang kontak dengan saya ya. Selanjutnya memang di keluarga besar, alhamdulillahnya tidak ada yang kena dari kami. Jadi dikotakkan langsung diisolasi. Iya, langsung isolasi dokter. Isolasi mandiri. Jangan sampai kita jadi penyebar gitu ya. Iya, ya itulah, terkejut lah pasti. Karena memang nggak nyangka itu hari ketiga gejala. Gejala saya kebetulan ringan. Hari keempat itu masih terasa ya gejala ringannya, tapi tidak ada batuk dan tidak ada hilang penciuman. Nah, itu ada, dan cerita-cerita sama teman via media sosial ya, media apa. Ada beberapa teman itu yang tidak ada gejala hilang penciuman, seperti saya. Jadi ya kita cek, memang positif. Gitulah jadinya positif. Saya ingat betul tuh hari Kamis positifnya. Iya dokter. Kemudian istri saya mulai bergejala. Hari Jumat periksanya positif juga. Nah, itu kami sama-sama screening radiologi. Ya disitulah baru kelihatan saya lebih ringan. Istri saya memang harus dirawat di rumah sakit. Oh, dokter jadi isolasi di rumah dokter ya? Iya, isolasi di rumah, kemudian bantu istri lah. Terakhir ya isolasi di rumah sakit. Oh, karena istri juga dirawat dokter ya. Pastinya kaget ya dokter ya, karena kan pada awalnya kita kan dokter, kita yang merawat.
Giliran kita tiba-tiba kita yang jadi pasiennya gitu dokter. Iya, gitulah terkejutnya. Istilahnya ya pasti itu konsekuensi pandemi ya. Iya, iya. Ikhtiar kita sudah ada, ya kalaupun masih terkena mungkin sudah istilahnya ya sudah jalannya ya kan, terkena. Dan ya praktis memang nggak merawat pasien waktu itu. Ya, Waktu 1 bulan itu, bulan Juni itu saya tidak merawat pasien anak COVID. Sampai dinyatakan negatif. Sampai dinyatakan negatif. Sembuh, ya? Sembuh. Ya benar dokter. Jadi dari pengalaman itu dokter ada nggak yang berubah gitu dengan cara dokter merawat pasien, khususnya pasien anak nih dokter? Sama sih, kalau kita kan selain medis, faktor-faktor emosional, empati lah ya ke keluarga tuh memang kita terapkan sejak awal pandemi berjalan, mulai menerangkan ke keluarga. Awal-awal kan kita masih gagap tuh kan. Iya benar dokter. Awal-awal pandemi awal itu merebak gitu. Iya, 3 bulan, 6 bulan pertama itu kita masih gagap. Panduan pun juga masih sampai panduan Desember itu kan panduan yang 4 atau ke-5 itu. Iya, benar. Panduan profesi masih terus kita berubah. Masih terus berubah ya. Panduan dari Kementerian Kesehatan. Dan setelah beberapa bulan berlalu kan kita tidak gagap lagi. Pemerintah juga sudah banyak kemajuan bersama-sama dengan stakeholder yang ada. Ya insya Allah kita sesuai dengan SOP yang ada. Ya terkadang memang kan ya, pasien lah biasalah, keluarga juga tidak menerima tidak menerima kondisinya, diagnosis ini anaknya. Bahkan beberapa kali itu manajemen rumah sakit harus berhadapan dengan keluarga pasien gitu. Keluarga besarnya keluarga besar yang marah-marah ya kan, tidak terima saya dinyatakan ini gitu, sehingga harus turun tangan lah Satgas dari kota atau Pemprov yang memang seharusnya tidak perlu, tapi begitulah mungkin yang masih ada di sekitar kita. Stigma di masyarakat gitu ya dokter ya. Dan itulah ciri khas kita yang mungkin ya memang harus kita atasi bersama-sama. Dan sekarang kan sudah lebih familiar. Iya, lebih menerima lah dokter ya. Contoh kecilnya kita pakai masker aja pun, kalau nggak pakai masker udah kayak aneh rasanya. Kayaknya ada yang ketinggalan. Ya benar dokter. Ya gitulah dokter saya. Iya dokter. Jadi ini udah cerita tentang pasien anaknya nih dokter. Ada nggak? Memang sih ini mulai naik lagi nih dokter. Tapi kalau untuk anak ada nggak pasien-pasien yang datang dengan long COVID katanya dokter? Atau setelah terkena ada gejala lanjutan gitu dokter? Ada nggak ya pada anak? Sejauh ini kebetulan belum banyak tahu dokter Sela untuk long COVID ya, yang datang ke kita. Tapi memang ada konsultasi, tapi itu persentasenya masih kecil dan butuh penelitian lebih lanjut. Bagaimana long COVID khususnya di Medan, Sumatera Utara pada anak yang pernah dirawat. Kalau yang dirawat ini kan kita rata-rata kan ringan sedang gejalanya. 65% itu anak tidak bergejala atau tidak disadari itu adalah gejala COVID ya kan. Awalnya kan kita fokusnya pada saluran nafas doang. Di publikasi yang ada muncul di akhir Desember 2020 itu macam ini juga kami pernah sama surat kabar kan, mereka bertanya juga, kadang anak pun dari saluran cerna itu bisa itu varian yang mungkin ya berkaitan ya dengan gejala COVID-19 yang tidak khas. Kalau dia bergejala, kemudian gejala ringan
sedang itu paling banyak juga ya, di luar yang 65% tadi, dan 1-2 anak yang gejalanya berat. Nah, ini yang kita butuh memang terus memantau, meneliti kira-kira apa faktor-faktor yang membuat berat, apa faktor-faktor yang membuat itu memang dengan sedang, ya. Ada menyebutkan dia komorbid, itu udah pasti memang penyakit penyerta. Ada yang sebutkan dia usia di bawah 1 tahun berisiko tinggi, lebih berat gitu, lebih berat. Ada juga yang menyebutkan berat badan, berat badan berpengaruh nutrisi terhadap lah ya dokter ya. Nah, ini juga ada foto nih, tapi saya izinlah tidak ini salah satu pasien yang bergejala berat masuk ke rumah sakit tempat saya bertugas pada awal pandemi nih, saya gelombang pertama. Nah, ini sekitar bulan 8 itu. Iya, remaja ini positif, datang dengan penurunan kesadaran, tensinya di bawah normal, saturasi di bawah normal, kemudian kita atasi lah, kita lihat juga ronsennya juga harusnya tidak terlampau berat bercaknya, tapi keadaannya memang sangat berat waktu itu. Malam masuk ke ICU langsung, kemudian kita tangani, pagi saya visit dan kita terapi. Alhamdulillah lah, insyaallah sehat ya sampai sekarang, bisa beraktivitas lagi untuk sekolah ya seperti biasa. Nah, tidak banyak kasus yang berat seperti adik ini, cuman ada. Nah, itulah yang kecil sekali. Nah, ini yang kita lihat, cuman kita memang belum tahu kan, kekhawatiran kita terhadap anak-anak pastilah besar ya. Bagaimana supaya anak-anak ini tidak menjadi berat. Nah, itulah yang kita pantau di rumah sakit. Kalau kita dapat nanti faktor-faktor yang bisa melihat, kita sebutlah prediktor lah ya kan, atau scoring ya. Ini kita bisa sama-sama merawat ini. Kalau di masa pandemi ini kan kapasitas rumah sakit kan terbatas di kota. Jadi tenaga kesehatan bisa aja ya, siapa aja bisa ikut membantu. Iya, jadi di kabupaten kota itu sebenarnya bisa. Kalau yang ringan sedang itu obat-obatnya saya yakin lah pemerintah nanti bisa sediakan. Iya, tidak hanya di rumah sakit, di kota, pusat, ya. Jadi terbatas tempat tidur. Selalu kita rebutan lah nanti jadinya. Jadi ya kalau kita tahu itu bisa, ini ngarahnya nanti berat, ini ngarahnya. Nah, itu mudah-mudahan lah nanti kalau sudah ada penelitian itu nanti bisa membantu. Tapi memudahkan. Tapi yang untuk long COVID ini juga bagaimana bisa menjadi long COVID ya ke depannya. Apakah memang ada faktor penyakit penyerta, atau usia, atau gejala awal pada saat pertama kali dideteksi gitu. Masih perlu banyak sekali penelitian dokter ya. Ya, untuk pandemi COVID khususnya ini. Anak ya dokter ya. Khususnya anak. Ya, jadi dokter ini ada nggak selama dokter merawat pasien COVID nih, ada nggak anak-anak yang mengalami gangguan mental seperti depresi atau kecemasan dokter dari yang dokter rawat? Remaja, kalau anak di bawah 5 tahun wajar lah, pasti kekhawatiran dia di ruangan yang baru, lupa pakaian astronot dengan imajinasinya kemudian obat-obatan yang harus masuk lewat IV infus ya. Jadi ketakutan anak, demikian juga orang tuanya yang cemas harus juga menghadapi situasi penyakitnya. Ini kan terjadi.
banyak orang tua yang mampu mengatasinya. Tapi ada juga beberapa orang tua yang cemasannya juga terlampau tinggi, berlebihan. Dan tidak tahu lah kalau dari seksi ansietas melihatnya gimana, tapi memang pengalamannya sih kelihatan kalau terlampau cemas orang tuanya juga dia berhadapan dengan penyakit COVID ini untuk dirinya sendiri kan. Oh iya, berpengaruh gitu dokter ya maksudnya. Ya, berpengaruh. Nah, yang nampak kadang itu mungkin remaja. Tapi sedapat mungkin yang remaja ini pun kita juga tidak ya awal-awal pandemi itu kita bingung memang menghadapi. Tapi seiring waktu udah mulai bisa kita adaptasi modelnya termasuk. Nah, yang sulit itu kalau kan biasanya kan dirawat satu ruangan tuh. Iya benar. Tapi memang kalau dia berat, nah ini keterbatasan tempat tidur juga dan ruangan. Terpaksa ayahnya yang berat, ya terpaksa satu ruangan di kamar itu karena terbatas tempat tidur ruangan. Nah, dia melihat orang tuanya itu mengalami sesak nafas atau alat yang perburukan keadaan lah. Nah, itu yang sering membuat situasi jadi si anak lebih cemas agak runyam kan jadinya, dan kadangkala orang tuanya harus mendahului. Nah, itu sering terjadi. Nah, di kita sendiri memang ada case manager, ada perawat, kepala perawat yang bisa turun tangan lah selain kita. Ada timnya membantu menenangkan dan faktor spiritual sangat membantu banyak sih ya. Agama lah kita upayakan membantu kita karena kita tidak punya banyak waktu untuk menemani keluarga itu. Iya benar-benar betul. Ya kan, menemani keluarga itu 24 jam atau 8 jam atau 2 jam. Perawat juga terbatas. Perawat juga ada yang kena, dan itu trik-trik khusus yang kadang kita siapkan itu kan, Ibu agamanya apa, coba seperti ini. Komunikasi dengan keluarganya. Itu kita pantau. Menggunakan teknik itu dokter untuk menenangkan mereka. Ada yang banyak yang terima, tapi ada juga yang tidak. Mungkin beberapa merasa memang nggak nerima. Dan terpaksa harus keluar dari rumah sakit dengan cara paksa. Oh gitu, ada beberapa kasus ya dokter. Dan itu kita serahkan ke pemerintah, Satgas yang kebetulan memang sigap datang dan menerangkan kembali kepada keluarga dan kondisinya yang harus dihadapi. Kan kalau tidak diisolasi, keluar sana sini, tidak pakai masker juga, itu kan merugikan orang lain juga dokter. Merugikan ya dok ya, apalagi istilah di kita menzolimi orang lain. Benar-benar dokter. Karena ketidakterimaan kita malah yang korban orang lain. Itu mungkin itu bentuk ansietas juga kan ya. Sebenarnya dokter. Bentuk kecemasan yang denial dialihkannya ke. Benar-benar dokter, itu salah satu bentuk kecemasan juga dokter. Jadi kalau dokter sendiri, dokter pernah nggak selama pandemi ini mengalami yang namanya depresi atau kecemasan gitu dokter? Cemas ya, tapi tidak depresi. Di awal-awal pandemi kan, kita bingung berhadapan dengan siapa. Musuh kita nggak nampak. Musuh kita nggak nampak. Kalau nampak tadi mungkin bisa. Kalau saat ini terjadi, apalagi rumah sakitnya belum siap. Kalau lihat ini baju saya ini, dokter. Ini adalah jas hujan ini. Ini pada awal pandemi ini awal pandemi. Kalau ini udah hazmat ya, benar dokter. Jadi awal-awal pandemi itu hazmat ini nggak ada ini. Iya benar sekali dokter. Jadi APD kurang kita dokter. APD nggak ada, hampir nggak ada, mahal. Jadi rumah sakit hanya mampu menyediakan jas hujan. Tapi ya nggak apa-apa lah. Modifikasi pada saat itu dokter. Jadi inovasi nih, pokoknya yang penting gimana caranya kita terlindungi gitu. Jadi itulah kondisi real yang ada. Belum lagi, kita jujur aja lah, teman-teman juga awalnya itu adalah khawatir menanganin ini. Iya benar, ada rasa
Karena seperti dokter sampaikan itu hal yang baru dan tidak tampak, dokter, Tidak ya? tampak, jadi ya khawatir berlebihan. Jadi tidak banyak dokter Pada saat itu dokter pada ya, saat awal itu dokter spesialis yang mau merawat anak pasien dengan secara COVID-19. Jadi baru berjalan, kalau saya boleh hitung yang sedikit lah, waktu itu kami relawan itu yang bergerak ditugaskan gubernur ke rumah sakit rujukan awal itu di GL Tobing. Iya benar. Itu hanya berapa orang dokter anak untuk penugasan tertentu. Nah setelah itu mulai melihat kasusnya, Iya. mulai mengerti penularannya begini, harus dicegah dengan ini, disediakan oleh pemerintah dan sebagainya kan. Alat-alat itu, alat-alat proteksi, Iya. kemudian hampir polisi pun turun tangan yang menimbun APD, masker itu kan pada ditangkepin Diamankan ya, gitu, diamankan ya, ya. benar. Mulai saat itulah APD terus lancar ya kan, dan kawan-kawan tuh juga Mulai ada masuk, iya, ya. ada masuk Mulai ikut bagian ikut. karena udah banyak tersedia. Jadi ya takut, memang wajar lah, wajar ya. Depresi tidak, memang cemas berlebihan waktu itu membuat emosi kadang tidak stabil ya, dokter, ya. tidak stabil kita, karena sampai ke urusan asisten rumah tangga pun kan kita juga marah kan. Iya benar dokter. Kadang beberapa kawan itu juga harus mengeluarkan ART-nya yang pulang hari ya kan. Nah itulah konsekuensi dari ketakutan kita itu. Iya, dokter. Cemas memang banyak seperti itu ya. Ya asistennya harus nginap di rumah ya. Kemudian kita ke tempat orang tua juga nggak bisa acara-acara keluarga iya, juga nggak nggak ikut, boleh, iya. arisan itu membuat emosi tingkat Iya. tertinggi ya. Benar dokter. Nggak jumpa dengan keluarga. Tapi begitulah adaptasi kita ya. Iya benar dokter. Adaptasi dokter Sela mungkin juga bagaimana menggunakan Iya gadget dokter ya. gadget ini dengan bertambah kita Fungsinya. Zoom ya Iya, kan, dengan benar dokter. YouTube, belajar lewat media sosial. Media sosial. Nah, itulah yang terjadi kita. Bagaimana teknologi bisa membantu kita. Banyak hal baru. Banyak ya, hal dokter, baru ya. yang berkembang. Di kampus juga Iya. awal-awalnya libur, online semua. Proses belajar mengajarnya berubah dokter ya. Berubah. Tapi mungkin satu sisi ya teknologi ternyata bisa membantu mempermudah gitu dokter ya. Mempermudah semua, dan sekarang kan sistem belajarnya blended ya kalau kedokteran ya. Iya benar dokter. Blendednya campuran, ada online, learning kan, kemudian ada yang skill memang harus masuk. Tetap harus secara langsung dokter. Secara langsung, tapi itu pun ada protokol Mengikuti protokol kesehatan, kesehatan. riwayat vaksinasi ya kan, kemudian grupnya tidak sebanyak dulu, mungkin separuh atau Dibagi, sepertiganya iya. dibagi lebih sedikit lagi dokter sedikit. ya. Nah itulah Dari adaptasi new kita. normal ini dokter. Jadi dokter tadi menyinggung masalah vaksin ya dokter. Ya. Jadi vaksin pada anak kan sudah mulai digalakkan nih dokter. Dari mulai awalnya katanya 12 sampai 18 tahun. Sekarang juga sudah mulai 6 sampai 12 tahun Iya. dokter. Pada penyintas dokter ada nggak syarat khusus yang udah pernah terkena COVID nih dokter? Ya, kita ikuti panduan dari Kementerian Kesehatan dan Ikatan Dokter Anak Indonesia. Sudah ada panduannya dokter Sela. Jadi sama seperti pasien dewasa. Yang dewasa kalau dia berat, kalau di anak itu kan yang berat ada juga istilahnya multi inflammatory system syndrome in children, MISC. Itu termasuk gejala yang cenderung berat COVID di anak. dengan gejala berat Ya, gitu. MISC. Nah, kalau pernah kena itu batasnya 3 bulan. Dari Jadi, dinyatakan sembuh. Dinyatakan sembuh 3 bulan kemudian level antibodinya itu kan udah menurun. Iya, benar. Nah, baru di atas 3 bulan lah kita vaksin. Vaksin. Jaraknya sama sebulan dari vaksin pertama pertama dan- ke vaksin kedua, sama dokter Sel. Tapi kalau dia ringan, sedang atau tanpa gejala tapi positif, Iya benar dokter. sebulan jarak. Sebulan dari dinyatakan sembuh sudah bisa ikut vaksinasi. Vaksin. Jadi dokter jangan takut ya dokter, karena kan banyak orang tua di luar sana masih nggak percaya nih dokter.
Pasti ya, kalau yang anti vaksin kan udah susah kita Iya. memang menjelaskannya kalau yang anti vaksin. Tapi kalau yang ragu-ragu, mungkin bisa melihat websitenya IDAI. Banyak sudah disampaikan di situ. Kalau dia ada penyakit penyerta, beberapa pasien tuh konsultasi ke dokter anaknya. Iya. Pasien saya juga seperti itu. Nah, kalau kita pertimbangkan itu penyakit penyertanya stabil, tidak ada gangguan kalau pemeriksaan fisik ya kan, tidak gangguan laboratorium, itu terkontrol bisa lah dokter, terkontrol istilahnya stabil, itu bisa kita lakukan juga ya vaksinasi. Kalau Ya. yang ini dokter, yang sebelumnya dia baru vaksin nih misalnya, itu ada jarak juga nggak dokter atau gimana? Vaksin biasa ya, misal flu atau kalau gitu. vaksin biasa biasanya jarak 2 minggu. 2 minggu dari vaksin sebelumnya nih dokter ya. Baik dokter, jadi ini seru sekali dokter membicarakan tentang anak dan COVID juga. Jadi tapi memang kita terbatas waktu nih dokter. Pertanyaan terakhir dokter, pelajaran berharga apa yang dokter dapatkan nih saat dokter terkena COVID-19 dokter? Iya, pelajaran berharga itu memang kita tidak sendiri sebenarnya. Kita hidup di lingkungan banyak orang, banyak teman ya kan, yang selama ini memang kita bersama-sama ya. Ada kalanya memang kita harus cerita ke teman kita. Kenapa kok batal acaranya? Kenapa batal acaranya ya? Oh ya, aku sorry lah, aku kena kena COVID ya kan, di masa isolasi, dan istriku juga ini ya gitu. Wah, mulailah berdatangan dukungan dari kawan-kawan, dari teman-teman, keluarga ya kan, mulai dari makanan dimasakin ya kan, obat-obatan dikirimkan, ya obat-obatan dari rumah sakit lah kan. Cuman yang buah-buahan ya kan, jamu-jamuan, mereka menunjukkan bahwa mereka care peduli dengan kita, dan itu menambah semangat kita pastinya. Jadi kalau di Islam itu kan silaturahim ya kan. Nah, itu semakin kuat ya dokter. Penting, iya, semakin kuat kita karena betul itu jargon pemerintah, bersama kita bisa atasi pandemi ini. Cuman memang kita harus bisa memahami koridor-koridor yang ada. Koridor-koridor, kalau kita udah positif, ya pasti kita nggak bisa kerja. Iya. Pasti kita nggak bisa ngelayanin pasien kan. Nah, kita harus jujur. Kita harus jujur. Saya positif. Nah, disitulah kita memahami koridor-koridor yang ada. Kemudian dukungan dari teman-teman, rumah sakit juga mendukung ya. Ya membantu percepatan kesembuhan kita. Tuh. Dan itu yang sangat berharga dokter ya. Ternyata kita tidak sendiri nih dokter. Tidak sendiri. Iya benar. Tapi itu yang harus kita bisa pahami lah. Iya benar dokter. Mudah-mudahan. Jadi dokter ada satu nih dokter, saya tertarik nih dengan gambar ini nih, ceritanya di balik gambar ini apa ya dokter? Itu dari pasien anak yang saya rawat di salah satu rumah sakit. Iya benar dokter. Jadi kalau kita kan praktek 3 tempat kan. Iya, dokter. Jadi saya karena memang tidak terbagi waktu lagi, saya cukup 2 rumah sakit aja merawat. Karena kalau 3 tempat nggak terkejar saya. Apalagi di masa begini dokter. Iya, jadi ini pasien ini remaja ini, kakak adik ingat saya ini, yang melihat saya tuh pakaian astronot. Terus mereka mungkin Google kali ya. Iya benar-benar. Google, saya dilihatnya pakai kacamata, rambutnya seperti ini, dan jadi waktu mereka pulang minggu depannya sampai ke saya dapat bingkisan, dihantarkannya ke kebetulan keluarga tenaga medis juga yang ada di rumah sakit ini. Ini masker ini, masker yang mampulah memang untuk dibawa N95 lah, mampu dibawa untuk di ruangan
Iya, isolasi. Ini yang lumayan banyak membantu, digunakan ya. Kemudian tetap semangat dok. Ini ada juga yang ngirim buah-buahan. Ini salah satu aja nih dokter ya. Ini salah satu. Dan ini juga sangat berarti dokter ya untuk Pasti. mental kita nih pasti dokter ya. Benar, dokter ya. Ini remaja nih, dua-dua remaja. Iya. Anaknya ibu itu, dan ibunya juga dirawat sama opungnya ya. Opungnya agak berat, masih pindah kamar. Mereka 3. Nah, itu alhamdulillah semuanya pulang sehat, dia opungnya juga sehat. Nah, inilah yang harus kita memang, ini membantu sekali. Hal-hal kecil yang ternyata besar pengaruhnya gitu. Iya, membantu sekali berarti mereka memang perhatian dengan kita anak-anak ini. Iya, dan melihat gitu. Melihat, iya. Nggak hanya. Dan mungkin orang tuanya juga termasuk yang coping mekanismenya juga lumayan bagus ya. Mekanisme pertahanan ansietasnya itu dia meminta anaknya itu untuk menggambar. Salah satu penyaluran menggambar. Ya benar, yang mungkin bisa menyalurkan, karena kan di ruang isolasi itu kan saya juga udah merasakan ya, bosan. Bosan sampai nunggu negatif kan. Dulu awal-awal pandemi kita nunggu negatif. Dinyatakan negatif baru sembuh dokter ya. Kalau sekarang ini kan 6 hari tidak ada gejala udah dinyatakan bisa pulang. Dinyatakan sembuh. Kecuali kalau dia berat baru boleh swab ulang. Nah, itu kan perjalanan adaptasi kita untuk mengatasi pandemi ini. Jadi bosan itu. Di rumah, di dalam ruang isolasi itu ya, nonton TV ya. Kerjaan juga mau kerja pusing kan. Iya, nah itulah ya, dokter. Jadi ini banyak sekali cerita yang sudah disampaikan nih dokter, tapi memang sekali lagi karena mungkin lain kesempatan nanti kami undang kembali dokter. Terima kasih dokter Sela. Iya dokter, jadi sebelumnya dokter di mana nih saya atau teman-teman bisa menjumpai dokter untuk konsultasi lebih lanjut nih dokter? Ini ya rumah sakit lah, pasti kalau di Google dapat nama saya. Oh iya, baik dokter. Terima kasih dokter atas waktunya pada hari ini. Dengan begitu berakhir pula acara podcast kita pada hari ini. Terima kasih dokter Sela dan pemirsa sekalian. Terima kasih dokter. Jadi itu saja untuk podcast kita pada hari ini. Salam sehat jiwa, tiada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.